keluhan ayah yang kemarin-kemarin itu setelah kita belajar 3 hari, Mbak Rina bisa mengidentifikasi nggak? Oh ini nih yang jadi keluhan ayah nih nampaknya kemarin. Bisa? Keuangan sih Coach. Keuangan, oke. Ternyata penting banget nerapin keuangan untuk pengembangan bisnis. Oke. Untuk pengembangan bisnis ke depannya, ketika kita mau besar tuh semua, kalau ibaratnya tiang dari perusahaan itu ya keuangan ini. Keuangan ini harus benar rapi, jelas. Alhamdulillah ilmunya di situ sih yang paling ini. Gitu ya. Bukan jurusan akuntansi, ternyata dipelajarin di sini 3 hari, alhamdulillah tahu gitu. Tahu ya. Tahu dasarnya udah Jadi bisa. mengetahui akuntansi keuangan tidak harus jurusan Akuntansi. Udah tahu poin-poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Pak Rasda dan di samping kiri saya Ibu Ega. Vega ya. Kami dari Syariah World ingin berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian, dan alhamdulillah di depan saya ini ada generasi-generasi yang akan mengubah dunia. Ya, Insya Allah, dan wajah mereka sangat sumringah, bahagia, penuh dengan rencana-rencana yang akan dieksekusi setelah mereka belajar selama 3 hari. Nah, hari ini hari terakhir, 3 hari ya, belajar profesional finance director. Nah, sudah penasaran kan siapa mereka? Nah, ini ada Mbak Ima. Assalamualaikum. Oke, ada Mbak Ima dan juga ada Mbak Rina. Halo, Assalamualaikum. Ya, panggilnya Mbak aja ya. Iya, Oke, Mbak. Masih Mbak. Masih Mbak. Ya. Nggak jauh beda lah ya. Mbak Ima ini adalah pengelola, pengusaha bakery Sari Madu di Samarinda. Dan Mbak Rina, insya Allah sedang merintis dan melanjutkan estafet bisnis orang tuanya. Ya, bisnis apa Mbak Rina? Ekspedisi. Ekspedisi ya, bakery dan ekspedisi ya, begitu. Nah, boleh dengar nggak nih ceritanya nih? Ini belajar 3 hari ini belajar apa? Kira-kira belajar apa? Bisa dipahami atau tidak gitu? Ada sesuatu manfaat atau tidak ya belajar selama 3 hari ini? Siapa dulu nih? Ya sudah, Mbak Ima dulu. Oh iya, Oke, silakan. Alhamdulillah Coach selama 3 hari ini mendapat banyak pengetahuan yang sebelumnya mungkin kita nggak ketahui. Jadi dari awalnya diajarin step by stepnya dari yang paling dasar dulu akuntansi, yang sejujurnya agak asing ya bahasa-bahasa akuntansi itu. Akuntansi ternyata kita harus paham gitu. Harus paham akuntansi di awal, baru hari kedua kita diajarkan finance, bagaimana sih pembukuan keuangan itu yang harus jelas, clear, harus sesuai dengan master-master akuntansi, agar kita untuk laporan pajak, karena pajak nggak dipungkirin kan harus kita lapor, harus kita ikutin lah. Oke, Semuanya gitu itu. Jadi alhamdulillah 3 hari ini paham, di kepala udah banyak yang paham ya? iya. Oke. Cuman paling itu kan bahasa-bahasanya perlu dipelajarin lagi karena macam-macam. Oke ya. Tapi paling enggak sebagai seorang pimpinan gitu ya, sebagai business owner, kita ngerti aja gitu bagaimana nge-review kerjaan nanti tim yang bakal mengerjakan. Oke. Masya Itu Allah. ya, luar biasa kan? Istimewa tuh, bisa paham itu anugerah betul. Iya, Coach. Biasanya kan nggak tahu mau ngecek juga apa. Mau ya udah iya bener aja, ngikut-ngikut aja, kadang pakai konsultan pajak dan lain-lain, kadang salah, dilaporinnya nggak sesuai sama apa yang bisnis kita lakuin gitu. Oh gitu. Kalau dulu tahu nggak bahwa konsultan pajak ini melakukan sesuatu yang salah? Dulu tahu nggak? Enggak, Oh, karena sekarang? nggak ngerti. Sekarang setelah belajar? Tahu. Oh, tahu ya bahwa itu dulu salah ya? Iya. Wah, luar Mau kita biasa ya. gini-gini nanti dilapor-laporin, nanti kita yang
ujung-ujungnya bakal tanggung jawab kan, jadi susah kalau nggak paham. Jadi tahu dong apa yang harus dibenahi setelah ini? Insya Allah tahu. Tahu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Gitu, Mbak Lina gimana? Ya, Mbak Ya, Dina. kalau aku sih alhamdulillah ya coach, dalam 3 hari ini ya lumayan lah paham. Karena kan apalagi aku sebelumnya belum kayak implementasi langsung kan ke kantor gitu. Nah, jadi aku dapat knowledge baru juga di sini. Oke. Nah terus kayak apalagi ayah kayak selalu bilang kayak laporan keuangannya kayak, aduh gimana ini kayak kacau, agak kacau gitu kan. Oh, oke. Iya, jadi aku bisa menilai. Jadi apa sih yang harus aku benerin nanti gitu kalau di kantor, dan sedikit-sedikit juga kayaknya nanti mau ikut ayah, apalagi tadi kata Bu Budia tadi ada harus apa namanya ikut gitu ke ayah ke kantor biar dia tahu kan gimana nanti di kantornya kayak gimana. Jadi aku ya dari sini bisa ini sini implementasi ke sini. Oke, ya, ya. Alhamdulillah. Keren ya. Alhamdulillah udah dipahami berarti ya, Mbak ya. Ya. Nah, Insya Allah paham. selama ini ayah keluhannya apa? Keluhannya Urusan keuangan ini. Pernah nggak mengeluh di rumah, di kantor, itu pernah nggak? pernah ya ini laporan keuangannya teh kayak kok jadi kayak gini gitu, kayak kurang lah gitu, maksud sesuai ayah teh kurang dan kayak gitu kan. Nah jadinya ya jadi sekarang kan sedikit tahu, ya tahu sih maksudnya oh ternyata teh ya harus kayak gini sesuai yang materi untuk pas kemarin. Keluhan ayah yang kemarin-kemarin itu setelah kita belajar 3 hari, Mbak Rina bisa mengidentifikasi nggak? Oh ini nih yang jadi keluhan ayah nih nampaknya kemarin. Bisa. Bisa? Tahu apa yang harus dilakukan? Tahu, insya Allah tahu. Tahu ya? Oke, ya. Hal-hal apa lagi yang dipelajari nih selama 3 hari ini? Atau mungkin yang paling berkesan? Nah, yang paling nyantol Yang gitu. paling menarik mungkin apa gitu ya. Gitu. Ayo, kira-kira apa selama 3 hari ini? Kan banyak banget tuh ya. Iya, semuanya Di bagian mana tuh yang paling teringat, yang paling berkesan tuh? keuangan sih coach. Keuangan, oke. Ternyata penting banget ngerapin keuangan untuk pengembangan bisnis. Oke. Untuk pengembangan bisnis ke depannya, ketika kita mau besar tuh semua ibaratnya tiang dari perusahaan itu ya orang keuangan ini. Keuangan ini yang harus benar rapi, jelas. Alhamdulillah ilmunya di situ sih yang paling ini. Gitu ya. Jadi masalah keuangan itu paling. Seandainya kita nggak mempelajari keuangan dalam bisnis kita, ya, dan setelah kita belajar nih 3 hari, kira-kira apa persoalan ke depan yang akan terjadi ya? Ada nggak ya? Ya paling merubah aja sih, kayak merubah sistem yang lama jadi sistem yang baru. Oke, nggak seandainya kita nggak mempelajari nih keuangannya 3 hari, kira-kira apa yang akan terjadi di bisnis ayah tuh? Ya gitu-gitu aja. Oh, gitu-gitu aja? Maksudnya Iya. gitu-gitu aja tuh gimana? Ya tetap aja maksudnya kayak nggak ada perubahan gitu, tetap yang kayak kacau gitu. Oh, kacau ya, ya. Sebenarnya nggak kacau banget sih. Gelap ya, gelap ya. Iya. Bingung lah ya. Oke, ya. Dan kalau dari sisi keuntungan ya, kita kan boleh ya memprediksi keuntungan. Seandainya nih, kita belajarnya dari dulu. Nah, kira-kira berapa keuntungan yang seharusnya bisa kita selamatkan atau tingkatkan? Ya mungkin sih nggak pasti ya. Iya. Wah, misalkan nih seandainya dari dulu saya belajar keuangan nih ya, mestinya kita itu bisa mendapatkan omset sekian. Kenapa? Karena kita tahu ini seharusnya nggak perlu dikeluarkan. Iya, dengan saya cara kira- begini. Gitu. Savingnya mungkin luar biasa itu Pak. Kalau boleh tahu nih Mbak Ima, kira-kira kalau boleh sebut angka ya, kira-kira harusnya bisa ngumpulin berapa tuh? Seandainya kita tahu udah belajar dari dulu. Nebak-nebak boleh lah, oh kayaknya sekian nih. Wah, kalau Mbak dia tadi mengatakan saya bisa sampai berapa kapal tuh ya dia bilang ya? Banyak lah dia bilang. Nah itu dia. Banyak. Berapa? Berdigit-digit kayaknya kan. Hah? Berdijit. Berdijit-dijit. Digit-digit wah, berarti 3 digit. Ada berapa digit ya? 3 digit depan ini 3 ya. sampai 4 digit ya. Masya Allah itu ya. Masya Allah. Kalau Mbak Lina bisa menebak nggak? Bisa. Berapa kira-kira? Sama kok. Ya paling 3 miliar? enggak 3 digit lah ada. 3 digit ya, luar biasa ya. Coba 3 digit buat jajan ya. Aduh enak. Enak banget. Gitu ya. Tapi sebentar, Mbak Rina kesini sama siapa? Sama ayah, sama mama. Wah, berarti Tapi yang masuk ayah aja sih. ayah. Iya. Tadi di kelas tadi kan sama Enggak, maksudnya ya masuk kelas tadi Iya, sama ayah. sama ayah ya, sama ayah. Sama tim, buat tim tadi? Sama ini tadi ada apa namanya? Temennya ayah.
Berarti sama ayahnya sama tim yang hadir di kelas tadi. Masya Allah ya. Bertiga ya? Iya bertiga. Luar biasa. Yang ngajak masuk siapa duluan? Ayah. Ayah. Apa kata ayah waktu itu? Kata ayah, ya udah ikut aja biar tahu gimana maksudnya ayah teh kalau sering ngeluh tentang laporan keuangan teh gimana gitu. Jadi Solusinya. iya biar tahu solusinya gimana gitu. Oke, ya. Berarti sama ayah sama tim. Ya, bertiga ya berarti Tiga ya. tadi. Apa kira-kira harapan ayah tuh mengajak Mbak Rina masuk di dalam kelas ini ya? Harapannya ya biar kantor ada perubahan aja gitu. Emang sehari-hari yang ngelola keuangannya Mbak Rina nih ke depan? Bukan ada ini adik iparnya ayah. Oh gitu. Tapi kira-kira kalau Mbak Rina dipersiapkan untuk mengelola keuangan perusahaan, siap atau siap nih? Sebenarnya siap-siap aja. Asal tahu dulu gitu semuanya kalau di kantornya kayak gimana. Oke. Kalau sekarang ditanya, siap nggak? Setelah belajar 3 hari ini, oh Iya. ternyata cuma kayak gini doang. Kalau sekarang ya siap. Siap ya? Masya Wah, Allah. biasa. Keren ya. Dari 3 hari tuh langsung 3 siap hari. loh. Ilmu itu kan perlu dipraktekin. Jadi semakin dipraktekin, kita justru semakin dapat pembelajaran yang lebih dari segera teori yang kemarin. Iya betul. Teori itu penting untuk menguatkan praktek kan? Iya. Tanpa teori prakteknya bisa lemah, Bisa bahkan bisa lemah, gagal. iya. Gitu. Itu pentingnya belajar. Ya, keren. Masya Allah. Tadi suasana di dalam kelas gimana sih suasananya? Tegang? Iya loh, Atau gimana? kata-katanya sulit dipahami? Boleh diceritakan nggak sih? Nah. Enak aja sih tadi Bu. Ya, ibunya Iya, jelasin ditanya langsung jelasin Iya. ini yang maksudnya yang masuk di ini kita gitu. Ketika kita nggak tahu maksudnya maknanya ini apa dijelasin dengan bahasa yang umum yang kita bisa paham. Oke, ya. Enjoy aja tadi. Enjoy di kelas ya? Jadi walaupun masuk kelas kita nggak paham masalah ilmu keuangan gitu, Iya, tetap bisa dipahami atau enggak nih? iya dijelaskan tadi. Bu, dijelasin. Tadi apa ya banyak teman-teman yang nanya juga, jadi kita dengerin. Oh, ini maknanya. Jadi di dalam kelas itu banyak yang nanya, gitu, interaktif gitu ya? Sangat itu. Nah, sangat Sangat interaktif interaktif ya. lah ya? Wah, Masya Allah. Nanya. Wah. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang berkesan yang diingat selama dalam kelas tadi? Apa ya? Mbak Rina mungkin? Semuanya berkesan tapi ya semuanya Ingatnya seru gitu ya. saking banyaknya. Seru ya, saking banyak yang nanya ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi seandainya nih, ya, para generasi Gen Z di luar sana nih, mau belajar juga akuntansi keuangan, perpajakan, sebenarnya dengan pengalaman 3 hari ini, layak nggak sih mereka itu belajar ini untuk meneruskan usaha orang tuanya? Layak banget, layak banget. Oke, why? Kenapa? Karena itu ternyata keuangan tuh pilarnya, Coach. Pilarnya usaha, Oke, pilarnya bisnis. usaha ya? Pilar ibaratnya tuh tilangnya gitu. Kalau nggak ada satu lu bro. Oke, ya. Iya, apalagi dalam 3 hari kayak udah mencakup semuanya gitu. Nah, jadi Jelas ya, Iya. pagi sampai sore jelas, Iya. padat, mudah dicerna. iya. Jelas, padat, Padat, mudah mudah dicerna. dicerna, Masya Allah. Saya. Jadi kalau misalkan nih ada emak-emak ya, mungkin ibu kita, wah saya mah nggak ngerti urusan Begini. akuntansi. Iya, gitu kan. Jelimet, istilah-istilah apa itu kan? Masih boleh nggak atau masih bisa nggak mereka ikuti untuk orang-orang yang berpikiran seperti itu ya? Harusnya bisa karena Nah. bahasanya ini semua disederhanakan. Ibaratnya Oke. sebenarnya kita sudah ada yang gunain bahasa-bahasa itu kayak bahasa-bahasa omset itu kan udah ada bahasa akuntansi semua. Oke. Cuman kadang itu aja udah ini duluan kan, aduh akuntansi puyeng nih, angka nih Oke, begini ah. nih gitu kan. Oke. Sebenarnya enggak, ternyata. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Oke. Ya. Mudah aja. Oh, apalagi kita tahu alurnya. Oh, ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, udah. Oke. Udah yang penting tahu alurnya itu, Coach. Oke. Berarti para emak-emak atau siapapun pengusaha di sana penting nggak sih sebenarnya ikut training ini? Penting banget menurutku para pengusaha bisnisnya ini penting banget. Kenapa itu bisa penting banget? Penting banget sih keuangan ini ya, terutama apalagi kita paham dasar pajak, hukum-hukumnya pajak ini harus begini, laporannya harus begini itu penting banget. Karena itu ya udah jadi satu kesatuannya usaha, nggak bisa dipisahin. Semua yang diajarkan tadi ada dasarnya nggak? Ada. Berarti legal dong? Iya. Oh legal. Legal, Coach. Legal ya berarti. Sudah biasa. Berarti mau diotak-atik itu Ada legal berarti. dasar-dasarnya, iya. Ada semua ya? Iya.
Ya Allah, luar biasa ya. Nah, apalagi yang mau dicerita nih? Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Selama 3 hari. Ya. Ayo. Paling ini sih agak pusing aja kayak soal pajak. Kan yang dari awalnya nggak tahu gimana pajak, terus waktu kasih supin pajak kayak ya rada pusing aja gitu. Di awal pusing itu ya. Tapi setelah kesini terus pusing apa enggak nih? Ya sedikit pusing. Oh, masih pusing. ya. Tapi kan itu sesuatu yang harus kita hadapi. Iya, mau nggak mau itu Karena harus bisnis dihadapi. orang tua kita ini kan tidak harus berhenti selama umur mereka kan? Iya. Boleh nggak bisnis orang tua kita ini bertumbuh melebihi umur mereka? Boleh banget. Boleh kan? Siapa yang meneruskan yang paling pantas? Siap nggak? Siap. Wah, Masya Allah. Masya Iya, Allah. saya keren banget nih. Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan ke generasi muda di luar sana, terutama yang saat ini ayahnya, orang tuanya punya bisnis, agar mereka bisa meneruskan. Ada sesuatu nggak yang mau disampaikan ke mereka? Silakan sampaikan dari Mbak Rina dulu. Kalau saran aku masih yang kayak punya ayahnya udah punya pengusaha gitu, maksudnya kayak manfaatin gitu. Mereka tuh kan nggak perlu kayak cuma tinggal lanjutin kan, jadi mereka nggak perlu kayak harus perintis dari awal gimana. Jadi menurut aku mah manfaatin, terus kayak belajar terus gimana yang dari depannya belajar terus kayak ya pokoknya manfaatin aja lah. Itu maksudnya udah jadi apa ya, benefit gitu buat mereka tuh. Oke, terus Dari nol gitu. gitu ya. Oke, Mbak Ima mungkin apa yang mau disampaikan? Sampaikan semangat ya buat para Gen Z, anak-anak muda semuanya semangat buat belajar. Karena cuma dari belajar kita bakal tahu kita harus kemana. Jadi ada titik terangnya ketika kita belajar. Gitu, nggak ada yang sulit. Nggak sulit ya. Nggak ada yang sulit. Terutama tadi belajar pilarnya. Pilarnya, nah, itu namanya pondasinya. Ya, Professional finance. nggak ada yang Direktur. sulit ternyata. Namanya aja kadang-kadang. Iya, bikin bingung. Wah, Ah, ternyata enggak. Gampang aja coach. enggak ya. Gampang ternyata ya. Iya. Kalau misalkan masuk kelas kayak gini berbayar, tahu nggak kalau berbayar nih kelasnya? Tahu. Tahu ya. Mahal atau murah itu? Murah kalau dibandingin benefit. Maksudnya murah kalau dibandingin yang benefitnya. Iya. Oh ya? Iya. Nah, boleh dijelaskan? Hah? Gimana? Sebenarnya kalau dilihat dari dalamnya mah ya ini ya worth it gitu. Oke. Iya. Jadi sangat layak ya dengan budget Iya. yang dikeluarkan, Iya, karena hasil investasi yang dikeluarkan iya, ya. karena nanti hasil yang kita dapat bakal lebih gitu. Bahkan ini akan memperbaiki usaha kita lebih jauh lebih baik lagi. Ada nggak kemungkinan dengan investasi yang kita keluarkan, belajar ilmu 3 hari, ada nggak kemungkinan kita akan saving money lebih banyak lagi di perusahaan kita? Sangat ada. Ada ya? Apalagi Wah. keuangan ini sangat ada. Terus apa rencananya nih setelah selesai nih 3 hari nih? Rencananya mau rencananya merapikan dulu. apa nih? Merapikan pembukuan. Pertama tadi kita harus ngerapiin dulu kode-kode banknya itu kan. Oh, Bu. kode-kodenya, akunnya Kode-kode tadi ya? akun tadi. Terus kita harus bikin dulu pencatatan jurnal, kan sistem udah ada, cuma kita mau lihat lagi pengelompokannya ini udah bener belum? Oh, pengeluaran ini bener nggak masuknya di sini? Pengeluaran ini bener nggak harus ada dikeluarin sekian persennya bener nggak? Karena diajarin semua. Habis itu bikin buku kasnya lebih rapi, buku kas besar, terus udah bikin deh laporan laba rugi keuangan. Rencananya itu dulu, lalu pembuatan badan usaha, biar lebih rapi lagi perpajakannya. Oke. Mbak Rina gimana? Apa rencananya setelah selesai pembelajaran selama 3 hari ini? Sama sih aku juga pasti mau yang rapiin laporan keuangan dulu, sama kayak ngelapiin itulah orang-orangnya kayak kan untuk pas di usaha ya itu finance sama accounting itu satu. Jadi kan sebenarnya kan nggak bisa kan, nggak boleh kan. Sekarang begitu. Iya, itu satu. Accounting? Finance sama accounting itu Oh, satu oke. orang gitu. Jadi kan agak ribet kan. Jadi paling mau rapin dulu orangnya sama keuangannya laporannya. Nah, sudah tahu siapa yang harus direkrut? Belum tahu itu gimana ayah. Sudah punya bayangan? Sudah. Belum tahu aku sih gimana ayah itu. Mbak Rina Oke. kan jadi apa nanti? Oh iya dong, Oh, kan iya, pilihan nanti. diri kan. Tapi diajarkan nggak tadi cara ngerekrut? Iya udah diajarkan siapa dulu yang dicari. Iya. Oke, Ajarin siapa dulu. dulu yang dicari? Anak
akuntansi aja coach. Betul. Anak akuntansi, lulusan SMK nggak apa-apa, buat pencatatan mereka paham dasar akuntansi untuk Dan tadi diajarkan nggak cara gaji mereka? accounting. Diajarkan. Oh, gitu ya, seru ya. Iya, gajinya. Oh iya, gaji juga diajarkan. Cara menghitung gaji. Iya. Sampai gimana hak-hak mereka semua itu diajarkan. Oke, boleh sekali lagi ya ngajak teman-teman di luar sana yang ayahnya keluarganya pengusaha, mengapa penting ikut acara ini? Yuk, ajak. Ayo, Dan buat teman-teman, teman-teman semua. ya pokoknya acara itu benar-benar worth it buat diikutin. Apalagi dalam 3 hari itu bisa mencakup semuanya. Jadi udah ada finance, udah ada kayak cash manajemennya sama pajaknya itu, ya benar-benar bagus lah. Ya, jadi nggak perlu kuliah 4 tahun ternyata. Gak perlu apa? Kuliah? Kuliah. Oh, gak perlu kuliah ya? Cukup di sini aja 3 hari? Ya walaupun bukan jurusan akuntansi, ternyata dipelajarin di sini 3 hari, alhamdulillah Iya. tahu gitu. Tahu ya. Tahu dasarnya udah Jadi bisa. mengetahui akuntansi keuangan itu tidak harus jurusan. Akuntansi. Iya. Udah tahu poin-poinnya. Oke, ya. Baik ya. Terima kasih Mbak Ima, Mbak Ina. Mudah-mudahan sukses Kasih selalu. coach, amin. Dimudahkan Allah untuk mengeksekusi semua ide-ide selama belajar PFD selama 3 hari ya. Amin. Dan Mbak Ina khususnya bisa melanjutkan bisnis orang tuanya, semoga bisa lebih melesat lagi ke depan. Ya. Amin. Juga dengan bisnis Sarimado kita di Samarinda ya. Amin. Baik, sahabat sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.